Dan gue tinggal di Greater Toronto area. Dan mungkin banyak dari seperti yang teman-teman ketahui dan mungkin halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan membahas mengenai tips untuk membeli jaket winter. Nah ini mohon maaf ya, videonya juga berisik. Gua nggak bawa mic dan ini gua lagi di taman di sekitar kantor gua guys. Karena kantor gua berada di kawasan industri, jadinya agak sedikit berisik, ada suara truk lewat atau suara alat-alat berat dikit ya. Mohon maaf ya untuk hal itu ya. Dan juga anginnya rada-rada kencang-kencang dikit nih. Jadi ya mohon maaf deh kalau ada suara angin juga. Oke guys, bicara mengenai jaket winter. Jaket winter itu salah satu topik yang paling populer orang tanyakan ke gua ya. Karena kan kalian tahu sendirilah kalau dengar mengenai Kanada, waduh, winternya ini harsh. Winternya ini berat ya. Suhu kadang-kadang bisa mencapai minus 40 sampai dengan minus 50. Jadinya tentu saja concern untuk beli jaket winter itu menjadi sesuatu yang penting banget. Nah tapi kembali lagi ya guys ya, gua share ini berdasarkan pengalaman gua pribadi. Dan gua tinggal di Greater Toronto area. Tentu saja pengalaman teman-teman yang lain yang berada di provinsi Alberta, British Columbia, ataupun di East Coast ya, di Nova Scotia akan berbeda dengan apa yang menjadi pengalaman gue di sini. Jadinya nggak bisa dijadikan benchmark, tapi video ini bisa menambah wawasan kalian semua. Disclaimer ya, sekali lagi ya guys ya, gue bukan agen tenaga kerja, agen imigrasi, ataupun agen edukasi. Yang pertama ialah berkaitan dengan harga jaket. Seperti yang kita ketahui bahwa harga jaket di Indonesia dibandingkan dengan di Kanada jelas pasti akan lebih mahal kalau di Indonesia. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Waktu gue mau berangkat ke Kanada tahun 2015, gue juga waktu itu hunting juga untuk jaket winter. Apalagi karena gue waktu itu landingnya di bulan Desember. Itu lagi dingin ya guys ya di Torontonya. Nah gue sempet lihat di Mall Arta Gading. Itu ada satu toko yang menjual jaket winter, mereknya itu Columbia. Nah itu harganya sekitar 2 sampai dengan 3 juta guys ya. Nah itu harganya cukup mahal juga ya kalau untuk ukuran di Indonesia. Beli jaket 2 sampai dengan 3 juta. Apakah worth it itu untuk beli jaket semahal itu kalau di Indonesia? Ya kebetulan kan karena di Indonesia hawanya panas ya, nggak perlu yang setebal itu. Nah terus ketika gue sudah tiba di Kanada, gue coba compare. Kalau merek Columbia kalau lagi diskon, kadang-kadang harga bisa cuma 100 sampai dengan 150 dolar guys. Jadi kan bisa hemat sekitar 100 sampai 150 dolar ya kalau kalian beli di Indonesia compare dengan kalau kalian belinya di Kanada. Nah itu sudah menghemat banyak. Nah tentu saja kalau di Indonesia harga pasti akan lebih mahal. Karena kan toko di Indonesia pasti akan markup harganya tinggi dong. Karena nggak tahu lakunya itu berapa lama sekali. Sedangkan di Kanada ini toko-toko yang menjual jaket winter itu banjir guys, banyak ya. Kalau kalian ke mall pasti banyak deh, apalagi kalau udah lagi menghadapi musim dingin. Pasti banyak toko-toko yang menjual jaket-jaket winter. Jadinya pasti secara logikanya, di mana suplainya lebih banyak ya kan, pasti harganya akan lebih murah. Di Indonesia suplainya dikit, makanya harganya lebih mahal. Jadi logikanya kurang lebih seperti itu. Itu benar bahwa harga jaket di Kanada akan lebih murah dibandingkan dengan harga jaket di Indonesia. Lalu berkaitan juga dengan timing untuk membelinya guys. Nah ini kan saat ini lagi banyak nih teman-teman yang datang ke sini itu lewat jalur kuliah ya. Seperti yang gue udah jelaskan dalam banyak video sebelumnya, jalur kuliah lah yang saat ini paling memungkinkan untuk berangkat dulu. Karena dengan adanya express entry, poin kita ditanding dengan seluruh aplikan seluruh dunia, jadinya berat. Nah pilihan untuk berangkat kuliah biasa itu commonly umumnya itu di intake-nya di bulan September atau dengan Mei. Nah kalau intake-nya yang di Mei guys, kalian kemungkinan akan datang di bulan April. Bener gak? Nah kalau kalian datang di bulan April itu kan winternya udah selesai, udah lagi spring, udah mulai hangat. Nah momentum di spring itu menjadi momentum yang paling enak untuk belanja jaket. Kenapa? Karena bulan April itu biasa toko-toko akan cuci gudang, akan coba ngabisin stok yang selama winter kemarin. Nah
daripada nanti mereka simpan, mereka coba jual lagi di tahun depan udah out of style kan, udah ketinggalan zaman, ya nggak? Jadinya mereka suka diskon. Nah, diskonnya itu kadang-kadang bisa lumayan, bisa mencapai 50% sampai 60%, tergantung eventnya lah ya. Nah, itu kan jadinya menghemat banyak dengan adanya diskon, ya kan? Nah, lalu bagi teman-teman yang akan kuliah di September, intake September, kalian kan datang lagi di musim panas ya. Nah, jangan lupa ada 2 momentum di mana kalian bisa membeli jaket dengan harga diskon, guys. Yang pertama itu di Black Friday. Black Friday itu di bulan November. Dan di Amerika itu katanya gue dengar itu lebih gila lagi diskonnya. Nah, di bulan November itu pas Black Friday, belanjalah jaket winter, guys, karena di situ nanti diskonnya lumayan. Atau misalkan pas Black Friday kurang dapat deal yang oke, kalian bisa sabar dan menunggu untuk Boxing Day. Boxing Day itu tanggal 26 Desember, biasa sehari sesudah Christmas. Nah, di Boxing Day itu nanti kalian juga bisa mendapatkan banyak diskon. Salah satunya juga berkaitan dengan jaket winter. Gua pengalaman, guys, waktu 2015 ketika gua landing, gua mau beli laptop. Nah, itu Boxing Day, akhirnya gua ngantri dengan temen gua. Kita ngantri depan toko komputer, itu jam 6 subuh dengan suhu minus 5 derajat. Waduh, itu gua nunggu sekitar 1 jam ngantri di luar. Wah, itu challenging banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir setelah 6 tahun, wow, ternyata ini pengalaman yang tak terlupakan loh, guys ya. Lalu yang jelas sudah pasti kalau beli jaket winter di Kanada, menurut gua akan jauh lebih mempan bahan-bahannya dibandingkan dengan kalau beli di Indonesia. Di Indonesia kadang-kadang bisa salah kostum. Karena kebetulan misalkan kalian beli di tokonya yang Columbia atau North Face, tapi ternyata untuk winter yang di Eropa. Di Eropanya mungkin di Eropa Barat yang winternya lebih mild dibandingkan dengan di Kanada. Nah, ketika nanti kalian bawa ke sini, ternyata kurang mempan jaketnya. Nah, ada resiko seperti itu, guys ya. Karena Kanada ini winternya cukup berbeda dengan negara-negara di Eropa ataupun dibandingkan dengan negara Asia seperti Jepang atau Korea. Nah, ketika kalian nanti membeli jaket winter di sini, kalian juga jangan lupa perhatikan di tag-nya ya. Kalau beli jaket winter yang masih baru kan masih ada tag-nya. Nah, di tag-nya itu kadang-kadang ada diberikan informasi mengenai jaket ini tahan untuk di minus berapa sih. Nah, kenapa menurut gua ini penting? Karena kan nanti disesuaikan dengan kondisinya kan. Winternya di Toronto bisa mencapai minus 30 feels like-nya kalau lagi dingin. Nah, kalau jaketnya bisa tahan untuk minus 30 kan, itu tentu saja akan membantu ya. Lalu pernah juga ada yang informasiin ke gua waktu gua mau berangkat ke Kanada. Win, lu gila lu mau pindah ke Kanada? Itu dinginnya parah banget. Nah, itu kalau gua denger-dengar katanya harus sampai pakai jaket yang ribuan dolar harganya. Tergantung dengan kondisi kita. Yang jelas tergantung kondisi badan kita, tergantung fisik kita, tergantung preference kita, tergantung juga dengan budget kita, dengan kocek kita, ya nggak? Nggak semua orang yang udah tinggal di Kanada sanggup beli jaket yang ribuan dolar. Ada mereka yang orang Kanada yang ibaratnya kulit putih, bule, yang gajinya UMR, ya mereka juga beli jaketnya juga yang nggak mahal-mahal begitu. Jaketnya yang biasa-biasa aja. Jadinya itu mitos ya kalau sampai harus beli jaket yang harganya ribuan dolar. Memang sih harus kita akui, ada harga, ada barang. Ya kualitasnya pasti bagus banget lah kalau yang harganya ribuan dolar. Yang gua dengar kalau beli jaket yang mahal itu memang comfortable banget. Jadi nggak perlu layeringnya terlalu tebel. Misalkan cukup pakai long john dan satu kaos aja, terus langsung pakai jaket winter itu aja. Walaupun berada di outdoor akan tetap cukup hangat. Nah, itu yang gua dengar. Tapi sebenarnya kita bisa akali juga. Misalkan nih kita sanggupnya hanya beli jaket yang harganya 100 dolar. Wow, di-compare dengan harga jaket yang 1.500 dolar ya. Jauh banget gitu rasanya. Ya udah, kalau beli jaket yang 100 dolar, strateginya gimana? Layeringnya ditambah. Misalkan nih pakai long john, terus pakai kaos tangan panjang, tambah sweater, baru pakai jaket yang 100 dolar itu. Ya itu masih bisa menahan kok untuk hawa dingin yang ada itu ya. Ya gimana, kita kan harus sesuaikan dengan kocek dan budget kita kan, bener gak? Nggak semua orang sanggup bayar yang 1.000 dolar jaketnya. Lalu poin berikutnya itu berkaitan juga dengan kota yang kalian akan tuju, guys. Research dulu kota yang kalian akan tuju itu nanti bagaimana winternya. Untuk Toronto ini terkenal winternya itu snownya itu katanya basah dan berat, jadi kalau shovel snownya. Dan juga wind chill-nya lumayan dingin, guys ya. Nah, beda katanya dengan Alberta. Dari temen gue yang pernah tinggal di Edmonton 9 tahun. Katanya di sana itu snownya lebih dry.
Jadi lebih enteng kalau shovel snownya. Dan anginnya nggak sekenceng di Greater Toronto area ini. Lalu juga kalau kalian tujuannya ternyata ke Vancouver, di mana Vancouver itu hawanya lebih mild dibandingkan Toronto, kalian kan nggak perlu sampai harus beli jaket yang kemampuannya bisa tahan sampai dengan minus 50. Vancouver itu hanya winternya sampai dingin banget itu sekali-sekali. Bahkan yang gua denger untuk bisa White Christmas aja di Vancouver itu jarang sekali terjadi, guys. Jadinya tentuin dulu kalian akan ke kota mana, research dulu di kota itu karakteristik winternya bagaimana. Ingat ya untuk hal itu. Nah, kalau kalian prefer untuk driving, winter jacket itu ya perlu, tapi nggak terlalu menjadi concern yang sangat gimana gitu. Kenapa? Karena kan misalkan nih, kalian akhirnya sewa apartemen. Terus di apartemennya itu ada basement parking. Jadi kalian dari unit kalian turun ke bawah ke basement parking itu udah nggak kena suhu dingin yang dari outdoor itu. Lalu kalian masuk mobil. Ketika sampai di tempat kuliah atau tempat kerja, kalian parkir. Dari parkiran paling jalan dikit untuk masuk ke gedung, ya kan? Nah, jadinya kan expose terhadap outdoornya nggak terlalu banyak amat. Nah, misalkan kalau kalian menggunakan public transport, ini yang menjadi concern. Kadang-kadang kan kalian harus nunggu di halte bis 10 menit. Ataupun misalkan karena bisnya telat karena lagi snow ya. Jadi bisnya pelan jalannya. Nah, kalian nunggunya bisa 15-20 menit di halte. Nah, disitulah kuncinya kalian harus menggunakan jaket winter yang cukup tebal supaya kalian bisa bertahan ya terhadap hawa dingin yang ada, guys. Nah, ini gue mau share di foto yang ini nih, dimana gue waktu itu lagi di suhu minus 5 atau minus 10 ya, dan gue berada di outdoor. Nah, kalau gue suhunya udah sekitar minus 5, minus 10 ke atas, dan gue mau jalan-jalan di park yang agak lama, gue bisa pakai jaketnya yang tebal ini nih. Nah, jaketnya ini memang jaket bulu angsa, di dalamnya ada bulu angsa. Ini budgetnya kurang lebih sekitar antara 100 sampai 150 dolaran kali ya. Mereknya Kenneth Cole. Nggak tahu Kenneth Cole itu merek branded apa enggak sih. Nah, menurut gue sih ini udah cukup oke buat gue, udah cukup nyaman. Jadi gue waktu itu ketika di suhu minus 5 atau minus 10 itu gue cuman pakai kaos biasa, malah gue kaos tangan pendek, pakai sweater dan pakai jaket ini, udah. Gitu aja sih. Nah, kalau suhunya lagi di 0 derajat, 1, 2 derajat dan wind chill-nya lagi nggak parah, gue bahkan lebih prefer seneng pakai jaket yang seperti ini nih, yang puffer jacket. Kenapa? Kalau puffer jacket itu enteng, tipis, jadinya jalan juga nyaman, guys ya. Terutama kalau yang badannya berat kayak gua nih ya. Udah badannya berat tambah pakai jaket winter yang berat juga. Aduh, sengsara juga lo jalan lo. Capek juga, guys ya. Jika ada beberapa poin yang menurut kalian ini gua ketinggalan, tolong tulis di komentar di bawah ini. Atau jika kalian ada pertanyaan lebih lanjut, tolong tulis di komentar di bawah ini, atau bisa juga DM ke IG gua. IG gua itu opini_Darwin. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.